nggak harus laki-laki yang lebih tinggi atau perempuan yang lebih tinggi. Ya, ataupun kalau perempuan yang lebih tinggi itu nggak apa-apa, karena kan hidup tuh berdua, saling melengkapi. Kalau misalnya yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah, nggak apa-apa juga gitu. Layak nggak jadi pendamping itu kan sebenarnya bisa kita bilang kita bisa sama-sama saling nyari gitu ya. Berarti kalau dari lu sendiri ngomong kayak gitu, berarti lu sendiri sadar dong bahwa kebanyakan cewek itu matre. Gak semua perempuan itu siap buat hamil dan melahirkan, karena itu pertaruhan nyawa. The Table adalah sebuah program di mana anak-anak muda bisa dengan leluasa berdiskusi, menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan mengekspresikan keraguan mereka tentang iman Kristen dan relevansinya di kehidupan sehari-hari. Di program ini kita akan bahas hal-hal yang mungkin tidak bisa dibicarakan dengan bebas di luar sana. Mulai dari kekecewaan dengan gereja, pacaran beda agama, hingga pandangan Kristen mengenai praktik homoseksual dan mental health. Pertanyaan atau keraguan apa yang teman-teman ingin bagikan? Anyone can come to the table. Kejadian 1 ayat 27 berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Pemisahan gender antara pria dan wanita adalah rancangan Allah dari awal. Namun dalam kehidupan, perbedaan ini seringkali membawa dilema dan polemik. Mulai dari diskriminasi berdasarkan gender, hingga tindakan-tindakan yang saling merendahkan antar gender, seperti toxic masculinity atau hyperfeminism. Lalu, bagaimana kita seharusnya menyikapinya? Kita tanya pandangan 6 anak muda tentang gender equality. William Timothy, usianya 25 tahun, sekarang sebagai staf di kantor hukum dan juga anak band. Halo, nama gue Vanis Dharma, umur gue 20 tahun dan sedang menjalani perkuliahan di salah satu universitas swasta di Tangerang. Halo, nama aku Karema, usia aku 21 tahun, sekarang kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Oke, halo, nama aku Anggi, sekarang usiaku 21 tahun dan sekarang lagi kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta Selatan. Nama gue Ferdian Christian, usia gue 20 tahun dan pekerjaan saat ini masih mahasiswa. Halo, nama aku Neta, usia 21 tahun. Sekarang kegiatannya lagi kuliah semester 8 di Universitas di Jakarta Selatan. Pernah, ya menurut gua gender equality itu penyetaraan gender, di mana kalau dulu semuanya dianggap dititik beratin sama laki-laki, tapi sekarang cewek-cewek mulai merasa dirinya perlu dianggap setara sama dengan laki-laki. Pernah, menurut aku tuh yang aku dengar tentang gender equality itu, jadi perempuan dan laki-laki tuh disamaratakan. Jadi tidak ada hal-hal yang dikhususkan untuk perempuan ataupun hal-hal yang dikhususkan untuk laki-laki. Pernah hal-hal yang sama yang diterima oleh perempuan dan laki-laki. Pernah, menurut gue keadaan di mana perempuan itu mau sederajat dengan laki-laki. Ya pernah, itu salah satu ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Lebih ke kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki sih. Cara perbedaannya itu mungkin dari banyak aspek sih, bisa dari fisik dan logika, tapi lebih gue pengen bahas tentang tanggung jawabnya, di mana tanggung jawab laki-laki sebagian besar lebih berat dan juga lebih besar dibanding perempuan. Menurut aku tuh nggak ada perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama. Cara gua dalam memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya dikembalikan kepada kondisi masing-masing setiap manusia. Karena menurut gua yang namanya tanggung jawab dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu pasti menempel dengan sifat hidup dan cara dia hidup masing-masing. Jadi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kalau menurut aku, harusnya perempuan dan laki-laki itu menerima hal yang sama. Jadi buat hal-hal tersebut, perempuan dan laki-laki bisa mendapatkannya. Menurut aku sendiri tuh nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dari segi tanggung jawab, martabat, dan lain sebagainya. Karena yang tadi, pada dasarnya tuh laki-laki sama perempuan tuh sama. Cara gue memandang itu dari bentuk tanggung jawab ya. Biasanya laki-laki itu akan bertanggung jawab lebih banyak daripada perempuan.
Enggak. Karena dari segi tanggung jawab, segi fisik dan lain-lain, laki-laki itu bisa dibilang lebih di atas wanita. Aku nggak merasa superior sih. Jadi menurut aku sama aja gitu. Aku sama teman-teman aku yang lain, bahkan aku sama lawan jenis aku. Karena pada dasarnya laki-laki itu derajatnya lebih tinggi dan juga harus memimpin di antara perempuan lainnya, jadi harus bisa di atas perempuan. Menurut aku bukan superior dan karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, aku tidak merasa superior daripada laki-laki. Dalam beberapa hal, iya. Seperti contohnya kekuatan fisik, gue meyakini tidak ada penyetaraan gender dalam hal kekuatan fisik, karena ketika dua orang pribadi, laki-laki dan perempuan dengan berat yang sama, mengikuti latihan yang sama, pasti akhirnya laki-laki bisa mengangkat beban yang jauh lebih berat daripada perempuan. Karena itu juga setiap atlet terbaik di dunia pasti laki-laki, tidak ada yang namanya perempuan. Jadi dalam hal fisik, pasti laki-laki jauh lebih superior. Menurut aku kalau first date itu ya harus cowok yang bayar. Karena kayak itu tuh menunjukkan mannernya si cowok. Bukan karena dia cowok ya, tapi kayak menunjukkan sikapnya si cowok. Jadi karena first date, cewek juga ada effort untuk mempersiapkan dirinya untuk datang first date. Jadi salah satu effort yang bisa ditunjukkan oleh cowok yaitu bayar waktu kita first date gitu. Menurut etika aja, kalau cowok itu kan tanggung jawabnya penuh gitu ya. Dimana kita tuh nantinya akan menafkahi sebuah wanita. Nah, itu sebuah etika aja, jadi harus menurut gua. Harus dong, itu mah namanya etika. Kalau cowok udah ngajak kencan cewek, ya kali masa ceweknya yang bayar. Tentu kita yang harus bayar dong. Untuk ya first impression juga penting. Menurut aku, kalau first date itu pastinya yang ngajak cowok duluan kan. Nah, cowok itu harus belajar juga bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya dalam date itu, dalam sehari itu, cowok tuh harus, kalau misalnya kita pergi nonton, dia juga nonton atau makan, dia yang harus bayar di date itu. Karena buat first impression aja sih, dan kenyamanan ya tentunya juga kan. Kalau cewek dibayarin itu kan jadi first impressionnya baik, ngelihatnya cowoknya loyal gimana nih, jadi terus juga dia nyaman untuk kedepannya mau jalan bareng lagi gitu. Kalau menurut aku sih nggak perlu harus cowok yang bayar. Tapi kalau misalnya dia nawarin buat dia aja yang bayarin, nggak apa-apa. Pernah, jadi kayak sekarang aku lagi kuliah di salah satu jurusan yang mungkin kata orang-orang itu lebih cocok untuk cowok gitu. Jadi misalnya kalau kuliah waktu kegiatan di lapangan, biasanya cowok-cowok sering kayak ya udah kamu di situ aja, ntar ngerepotin kan cewek nanti kalau misalnya jatuh di sungai gimana. Nah itu kan salah satu bentuk diskriminasi yang mungkin sering aku alamin di kehidupan perkuliahan aku gitu. Pernah, jadi beberapa waktu yang lalu aku mau ngambil data suatu metode di Kalimantan, cuman ditolak gara-gara aku perempuan. Oh pernah, kayak misalkan lagi di kelompok nih, dulu pas SMA, kayak misalkan gue cowok sendiri di kelompok, jadi gue yang disuruh maju lah, disuruh yang presentasi lah, pokoknya karena gue cowok, karena lu cowok lu harus maju duluan gitu. Pernah, biasanya dalam hal yang berkaitan dengan kerapian, ngerjain sesuatu, misalnya kayak Will, udahlah yang cowok nggak usah ngerjain itu, cowok nggak bakal bisa rapi. Atau misalnya ketika kita ngerjain suatu kepanitiaan, tugas, kita nangis, capek. Alah, lu kok cowok, tapi gitu doang nangis, ngapain sih lu? Gitu sih mungkin. Kriteria perempuan independen menurut gue itu yang contohnya dia bisa jalan kemana-mana sendiri. Misalkan dia mau pergi suatu tempat dan tanpa harus dianterin, dia udah bisa. Dan dia juga udah kerja dan pokoknya kayak gitu. Yang bisa ngebiayain dirinya sendiri juga bisa ngebiayain keluarganya. Menurut aku kriteria perempuan independen itu perempuan yang punya value dan mau untuk memperjuangkan value-nya itu. Jadi misalnya kayak dia tahu gitu apa yang harus dia lakukan di kehidupannya, terus dia juga tidak bergantung pada orang lain dan mau untuk hidup mandiri gitu. Kriteria perempuan independen tuh yang mandiri, yang dia bisa melakukan apa yang dia mau sendiri dan dia tidak bergantung pada orang lain, jadi dia bisa hidup sendiri. Menurut gua ada dua kriteria wanita independen, ada yang luar biasa menurut gua dan juga ada yang biasa aja gitu. Wanita independen yang biasa aja itu wanita yang seperti biasa kita lihat, wanita yang mandiri, berkarir dan lain-lainnya. Wanita independen yang luar biasa itu wanita yang berkarir dan bener-bener dia nyampe nggak butuh pasangan hidup gitu, kayak gue udah bisa ngapa-ngapain sendiri, gue ngapain butuh pasangan lagi gitu. Perempuan independen tuh perempuan yang punya visi, perempuan yang bisa menghidupi dirinya sendiri, dan perempuan yang punya mimpi untuk apa yang dia akan kerjakan nanti.
Iya, setuju. Sebenarnya bukan perempuan sih, menurutku laki-laki juga harus independen. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan ke depan tuh kita nggak ada yang pernah tahu. Ya mana tahu suatu saat perlu suatu kondisi di mana perempuan harus take care, ambil tanggung jawab. Jadi penting banget untuk kamu bisa take care dirimu sendiri. Iya, setuju. Karena perempuan tuh harus bisa juga hidup sendiri. Jadi kalau misalnya nggak ada laki-laki, dia juga bisa beraktivitas sendiri. Dia harus bisa melakukan pekerjaannya dengan sendiri. Kalau itu setuju, tetap setuju. Karena menurut gua pada suatu saat nanti wanita itu butuh waktunya sendiri. Seperti suatu saat pasangan, gue bakal ninggalin dia atau orang tuanya juga pasti ninggalin, dia harus bisa berpegang teguh sama dirinya sendiri. Karena siapa lagi yang bisa diandelin selain dirinya sendiri? Aku setuju, karena balik lagi, perempuan independen itu perempuan yang punya value. Karena aku setuju semua perempuan harus punya value dan harus berani untuk memperjuangkan value-nya itu. Dan juga nggak melulu hidupnya harus bergantung ke orang lain, apalagi ke lawan jenis ataupun ke teman-temannya gitu. Iya, karena menurut gua cowok harus maskulin, cewek harus feminis, terutama cowok ya. Kalau cowok biasanya nggak maskulin tuh bisa dipandang rendah gitu sama cewek. Kayak, nih cowok bisa lah gue injek-injek atau gue manfaatin atau apanya gitu. Menurut aku enggak, karena menurut aku tuh istilah feminim sama maskulin itu cuman budaya yang diciptakan sama kita gitu. Karena dari kecil tuh kita kayak istilahnya seakan-akan kalau perempuan harus pilih warna pink, sedangkan cowok harus pilih warna biru gitu. Karena pada dasarnya itu gender itu kan cuma ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Dan pada dasarnya mereka juga punya sifat dasarnya masing-masing, dan juga itu biar gak dipandang rendah oleh orang lain aja sih, kayak maskulin dan feminis itu, dan juga nggak boleh di luar batas sebenarnya. Yes, karena menurutku laki-laki itu harus maskulin. Karena menurutku suatu saat kita sebagai laki-laki itu bakal menopang banyak pekerjaan di rumah kita. Entah itu ngangkat gas segala macam yang berkaitan dengan fisik, protect your family. Menurutku kalau kita nggak maskulin sebagai laki-laki, gimana caranya kita bisa melindungi keluarga orang-orang yang kita sayang. Dan sebaliknya perempuan menurutku ya harus feminis. Karena mereka suatu saat akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya. Jadi jawaban saya ya. Yes. No. Yes. No. 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 Yes. 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 No. Yes. No. Yes. No. No, logikanya perempuan harus materialistis sih, suka atau nggak suka, bagus atau jelek stereotipnya, tapi itu yang perlu dilihat, karena mereka suatu saat kan bakal take care buat anak-anaknya, mereka pasti mikirin masa depan anak-anaknya gimana. Kalau misalnya perempuan lebih tinggi, pasti laki-lakinya diinjek-injek. Gimana kalau kita balik? Berarti kalau misalnya laki-laki lebih tinggi, laki-laki nginjek-injek harga diri perempuan dong? Dengan adanya ladies parking, terus kereta gerbong khusus wanita, pokoknya gitu-gitu, itu secara gak langsung udah terbukti kalau perempuan tuh derajatnya di bawah laki-laki. Karena perempuan juga bisa lebih baik dalam melakukan pekerjaan daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih berpotensi buat melakukan pekerjaan banyak yang berat dan juga yang pokoknya yang susah-susah itu laki-laki lebih berpotensi daripada perempuan. Tapi menurut aku tuh ada pekerjaan-pekerjaan yang perempuan lebih detail, lebih teliti dibandingkan laki-laki. Jadi ya mau perempuan sama laki-laki bisa gitu sama-sama efektif. Tapi untuk stamina kerja, laki-laki kan lebih banyak. Jadi jam kerjanya pasti lebih banyak buat laki-laki. Sabar, kalau ngomongin efektif itu, laki-laki kan lebih ke logika ya. Biasanya kan kalau perempuan tuh lebih ke mood dan yang pokoknya bawaan moodnya gitu loh. Pokoknya kalau dalam pekerjaan efektif lebih ke laki-laki sih menurut gue. Kalau perempuan ya kalau moodnya naik turun itu susah sih nanti. Enggak sih.
perempuan bisa juga bekerja kayak laki-laki, bisa lebih teliti kayak Anggi, perempuan juga bisa melakukan apa yang laki-laki kerjakan. Ya, aku juga sependapat sih, karena menurutku di pengalaman kerja, apalagi aku udah kerja duluan di bidang hukum, banyak banget kemudian cewek-cewek yang jauh lebih berani. Malah cowok-cowoknya yang mudah banget mood swing, dikit-dikit stres. Apalagi kita laki-laki gampang banget kepikiran soal masa depan, kepikiran soal pekerjaan, biaya nikah, segala macam. Malah perempuan mereka yang jauh lebih maju gitu. Jadi pendapatku juga tetap sama kayak aku di awal. Oke, berarti kalau tadi dia ngomong cewek juga bisa mempermainkan logika dengan pendapat ini, berarti bener dong, setuju banget dong. Kalau cowok lebih banyak mikir buat kedepannya kan, berarti yang sebenarnya mempermainkan logika kan laki-laki, iya kan? Kalau cewek juga kan mau capek dikit nanti mungkin nangis, udah nangis, moodnya jelek, pekerjaan jadi nggak maksimal. Ya bisa sih, pada dasarnya secara general memang laki-laki banyak menggunakan logika. Gue sependapat sih dengan itu. Tapi itu nggak menjadikan kita bisa membeda-bedakan gitu, menggeneralisir gitu. Karena kan balik lagi semuanya tuh ke individu. Dari gimana cara dia hidup, gimana dia dibesarkan itu menentukan semua karakteristik yang ada di dia. Orang yang lahir dari single parent, cewek, biasanya cewek itu jauh lebih kuat daripada cowok, karena dia tahu dia harus survive, dia nggak punya apa-apa, dia harus punya kemampuan gimana caranya dia bisa terus maju tanpa ada bantuan dari orang lain. Jadi pada beberapa kasus tertentu itu nggak terlalu bisa dianggap benar gitu. Kalau menurut aku ya, itu kan berpikiran ya. Jadi orang-orang itu memang udah dari awal tuh berpikiran, cewek itu materialistis gitu kan. Nah tapi itu cuma pikiran-pikiran orang-orang aja sih menurutku. Iya sih, pasti menurutku itu logikanya perempuan harus materialistis sih, suka atau nggak suka, bagus atau jelek stereotipnya, tapi itu yang perlu dilihat, karena mereka suatu saat kan bakal take care buat anak-anaknya, mereka pasti mikirin masa depan anak-anaknya gimana, calon suami gue nih mumpuni nggak minimal dalam bidang itu gitu. Oke, gue juga setuju sih. Cuma mungkin nggak sejauh itu kalau misalkan kita masih di usia muda, misalkan pacaran ya, kan cewek itu biasa lebih berharap untuk dibayarin, berharap untuk dibeliin, kayak gitu kan. Jadi jatuhnya tuh materialistis sekali dengan keuangan ini. Ya, kenyataannya survei bahwa cewek itu materialistis itu ada loh. Kayak cewek itu lebih dipandang matre karena ya dia banyak kan kebutuhan hidupnya. Jadi itulah yang harus dilakuin. Iya, aku setuju juga sih, karena kayak mau nggak mau perempuan tuh harus melihat itu gitu. Karena perempuan tuh sebenarnya menurut aku ya berpikir visioner gitu. Karena materialistis tuh bagian dari plan perempuan gitu untuk kedepannya. Jadi itu penting gitu untuk ada di diri perempuan menurut aku. Setuju sama tanggapan yang sebelum-sebelumnya kalau perempuan lebih materialistis itu karena kayak kedepannya itu kita harus menyediakan nggak sedikit uang untuk membiayai keluarga ini. Contohnya kayak keseharian, terus keluarga, sekolah nanti buat anak-anak kan sekolah juga sekarang udah nggak murah ya, sekolah kan mahal buat mungkin barang-barang yang lain kayak peralatan ya ada di rumah. Nah itu semuanya butuh dana, butuh uang. Jadi kayak kalau misalnya nih calon pendamping kita belum sanggup ada di level seperti itu, jadi kayak kita jadi pertimbangan lagi, ini orang ini baik nggak sih sebenarnya buat jadi pendamping kita? Ya kalau dibilang layak nggak jadi pendamping itu kan sebenarnya bisa kita bilang kita bisa sama-sama saling nyari gitu ya. Berarti kalau dari lu sendiri ngomong kayak gitu, berarti lu sendiri sadar dong bahwa kebanyakan cewek itu matre. Bukan matre sih sebenarnya, cuman kayak buat pembanding aja, kayak kalau in case kita tuh nggak bisa, misalnya perempuan nggak bisa lagi buat nyari uang, laki-lakinya masih ada simpanan buat kedepannya kayak gimana. Perempuan tuh menurut aku ya, itu udah berpikir ke depannya juga. Jadi kayak Neta bilang itu betul, jadi udah dipersiapkan gitu untuk ini, kebutuhan itu, kebutuhan ini. Terus benar kayak kata Vanes tadi, mungkin perempuan tuh laki-laki juga, perempuan membutuhkan laki-laki juga kan untuk sama-sama mengumpulkan dana atau material itu untuk kedepannya. Mungkin ini kalau di depannya kali ya, mungkin perempuan pada ngomong kayak gitu. Cuma kalau kita lihat yang kayak Vanes bilang ada survei-survei, kalian suka lihat gak sih di sosial media itu suka ada challenge-challenge gitu, kalau enggak yang gold digger perempuan gitu, kayak misalkan cowoknya ada yang bawa mobil lebih bagus, nanti
ceweknya lebih tertarik sama cowoknya yang bawa mobil lebih bagus. Kayak gitu sih menurut gue. Tapi kan itu cuman kayak jangan mengeneralisir gitu. Kayak itu cuman mungkin beberapa persen gitu dari perempuan. Tapi kayak nggak semua perempuan tuh kayak gitu. Mungkin umumnya perempuan tuh bersikap materialistis karena memikirkan masa depan. Mungkin kalau buat yang kayak flexing, kayak gold digger dan lain sebagainya itu mungkin cuma sekian persen gitu dari beberapa perempuan di dunia ini mungkin. Berarti kalau kita ngomongin perempuan tuh emang materialistis, berarti kita sebagai laki-laki harus lebih bertanggung jawab lebih besar dong. Kayak kalau ngomongin tadi yang gold digger gitu-gitu kan kayak beda tipe kan materinya kan. Berarti kita sebagai laki-laki apakah harus gitu kayak bener-bener semua teori-teori kita materi duit itu harus bener-bener buat wanita. Soalnya kan pasti laki-laki ke depannya bakal ini juga kan kayak survive buat ke depan. Dan secara gak langsung kalau di ngomongin kayak gitu itu artinya perempuan support kalau laki-laki itu gendernya superior daripada kalian. Karena menurut kalian berpikir kita sebagai laki-laki harus ngumpulin uang lebih banyak. Berarti secara gak langsung pembahasan ini kalian mikir kalau kita harus lebih superior. Kalian mengakui kita lebih superior daripada kalian sendiri. Menurut aku nggak yang seperti itu sih, soalnya kayak perlu kita ketahui kayak laki-laki ini sebagai kepala rumah tangga yang membiayai si keluarganya ini. Kalau misalnya nih perempuan lebih tinggi nih, kayak dia bisa nyari uang. Nah terus si laki-laki ini gimana? Dia sebagai kepala rumah tangga buat ngapain gitu? Kalau in case perempuan jadi lebih tinggi, yang kayak bisa ngebiayain kebutuhan kebutuhan keluarga itu. Jadi kayak status dia sebagai kepala rumah tangga itu kayak ditanyakan kayak ngapain dia? Buat apa fungsinya di situ? Ya kalau ngomong kesetaraan gender itu kan berarti kita ngomongin soal keseimbangan gitu. Nggak ada yang namanya pekerjaan laki-laki itu dipatok sebagai pekerjaan A, pekerjaan B itu khusus harus dilakukan perempuan, kan nggak ada toh. Ya berarti kalau kita ngomongin memang kesetaraan gender, kalau kita ngomongin dengan temanya sekarang materialistis, ya sudah pasti berarti bisa dikatakan dari pembahasan kita ini semua cewek itu pasti materialistis. Gini deh, ada cowok dengan dua sikap yang sama datang ke rumah kalian, satu bawa Mercy, satu bawa katana, kalian bakal jalan dengan yang mana? Messi dong. Messi lah. Kan realistis kan ya. Iya, itu kalau toh. realistisnya Itu toh. ya Mercy. Paling gampang toh. Iya toh. Jadi gimana pun caranya dalam at least menurutku dalam hal ini ya pasti laki-laki itu tetap jauh kalau pembahasannya lebih superior tuh superior dalam hal kepala rumah tangga kayak gini. Menurut gua enggak ya, karena menurut gua nilai kederajatan dengan nilai kemampuan fisik itu harus dua hal yang berbeda. Nilai derajat atau enggak kita laki-laki dengan perempuan itu dinilai dari nilai kemanusiaan kita, bukan dari nilai dari aspek fisik. Jadi menurutku kalau perempuan dikasih prioritas, kayak mungkin bukan cuma di dalam kereta, karena mungkin ada parkiran khusus perempuan, ya mungkin itu memang hak yang dikasih karena kita tahu kemampuan fisik perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Jadi itu nggak menandakan serta-merta derajat perempuan pasti lebih rendah daripada laki-laki. Nah ini balik lagi ke kita pembahas pertama kita ya, gender equality, di mana perempuan itu pengen equality itu sama kayak laki-laki. Nah dengan adanya ladies parking, terus kereta gerbong khusus wanita, pokoknya gitu-gitu, itu secara gak langsung udah terbukti kalau perempuan tuh derajatnya di bawah laki-laki, mulai dari fisik dan juga mungkin aspek-aspek lainnya juga itu di bawah laki-laki, sehingga butuh spesial, pokoknya spesial gitu, lebih buat wanita gitu. Menurut aku itu enggak sih, kayak kenapa perempuan didahuluin misalnya di kereta api ataupun di TJ atau dan lain sebagainya. Menurut aku tuh kayak itu tuh udah bagian dari mannernya laki-laki, tapi itu nggak menunjukkan kalau derajat laki-laki lebih tinggi gitu dari perempuan. Jadi itu bukan masalah derajat, tapi kayak kita tahu gitu kayak manner yang baik itu yang kayak gimana. Mungkin kita juga perempuan, kalau misalnya kita lihat misalnya kakek-kakek yang mungkin lebih kemampuannya lebih lemah dari kita, nah kita kan punya manner yang baik kan. Jadi kayak ya udah kita membiarkan kayak kakek-kakek itu yang ambil tempat duduk kita. Jadi itu masalah manner, bukan kayak derajat laki-laki harus lebih tinggi gitu. Berarti kalau misalkan kita ngelihat kalau ngomongin manner, ini kan tadi pembahasannya ke manner kan. Berarti bener dong kalau emang perempuan itu dispesialkan oleh orang-orang sekitar. Bener gak kira-kira? Kalau menurut aku tuh masalah kayak ya manner tuh bukan harus laki-laki juga, tapi perempuan juga harus punya manner yang baik kan. Tapi ya di kehidupan sosial kita laki-laki yang baik tuh mannernya ya kayak gitu. Jadi kayak ladies first gitu. Tapi bukan karena ini kayak karena laki-laki lebih kuat dari perempuan, tapi itu kayak masalah kepribadian yang baik tuh yang kayak gimana yang kita terapkan gitu loh di kehidupan sehari-hari Itu kita. kayaknya nggak menjawabin tadi deh. Tadi kan gue pertanyaannya kalau emang ada gerbong wanita, ladies parking, itu berarti udah terbukti kalau wanita kan lebih
di bawah derajatnya dari laki-laki. Menurut kalian setuju nggak? Maksudnya kan dengan ada, kenapa nggak ada khusus laki-laki gitu? Apalagi pembahasannya kesetaraan Setara gender gitu kan. makanya. Berarti nggak setara dong kita di sini Udah kali ya. kebukti, udah setara. Menurut aku itu inisiatif dari orang-orang, benar kata aku setuju kata Anggi itu karena untuk dari dahulunya itu perempuan harus yang didahulukan, tapi bukan berarti itu tidak setara laki-laki dan perempuan gitu sih. Kalau dibandingin juga nih, kayak ladies parking sama parkiran yang lain, kayaknya ladies parking nggak yang sebanyak itu deh. Ya nggak sih? Jadi kayak buat menganggap perempuan itu lebih rendah dari laki-laki dengan perempuan dispesialkan ladies parking yang nggak seberapa banyak, gerbong yang cuman gerbong pertama dan gerbong kedua, tempat TJ yang nggak segitu banyak kursinya, terus kalian menganggap perempuan itu lebih rendah dari kalian, kayak it doesn't make sense nggak sih? Iya dong. Jelas dong, kenapa kalau laki-laki lebih rendah, kenapa nggak ada buat laki-laki? Bener. Kan laki-laki juga butuh, kan laki-laki butuh nyetir yang kosong. Iya, gue juga sependapat sih dalam hal ini. Kan laki-laki bukan cuma perempuan ya mengalami kekerasan seksual, banyak laki-laki itu juga mengalami kekerasan seksual sebenarnya. Dan kenapa ada gerbong khusus perempuan tapi nggak ada gerbong khusus laki-laki? Itu kan paling pikiran yang logik, dan itu kan disebabkan karena perempuan secara fisikal tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari kekerasan seksual, dan laki-laki dianggap lebih mumpuni dalam melindungi dirinya dari kekerasan seksual. Kalau dilihat dari faktor itu, berarti memang secara fisikal ya, faktor itu aja perempuan memang ada di bawah laki-laki. Kejadian 1 ayat 27 berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Mengapa ayat ini begitu penting dalam pembahasan kita hari ini? Di tengah perdebatan mengenai kesetaraan gender atau gender equality, kita harus pertama-tama mengakui bahwa gender adalah ciptaan Tuhan. Perbedaan antara pria dan wanita adalah rancangan Tuhan. Kelebihan dan kekurangan yang pria dan wanita miliki adalah bagian dari rancangan Tuhan sendiri. Lalu apa yang salah? Mengapa rancangan Allah yang sangat baik di awal itu menjadi rusak dan kacau balau? Pria menyalahgunakan kekuatan fisiknya untuk menindas wanita. Wanita menyalahgunakan kelembutannya untuk memanipulasi pria. Banyak kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan terjadi dari pria ke wanita, walaupun ada juga dari wanita ke pria. Di sisi lain, banyak juga wanita dominan yang begitu mengendalikan dan memerintah suami atau pasangannya. Di lingkungan sekitar kita, kesengitan kompetisi antara pria dan wanita ini juga membuat kita melihat kedua gender ini saling memandang rendah satu dengan lainnya. Tidak sedikit jargon-jargon atau candaan populer yang kemudian muncul sebagai gambaran dari hal ini. Apa yang salah dari rancangan awal Tuhan yang indah untuk pria dan wanita? Di Kejadian 3, kita melihat bahwa ketika manusia mulai menentang Allah dan ingin menjadi Allah bagi dirinya sendiri, gambar dan rupa Allah itu rusak. Alhasil, Adam mulai menyalahkan Hawa karena memberinya buah terlarang. Padahal Adam adalah kepala keluarga yang dipercaya Tuhan untuk melindungi dan mengayomi Hawa. Setelah manusia diusir keluar dari Taman Eden, praktik kekerasan seksual dari pria ke wanita, seperti pada cerita Dina yang diperkosa oleh Sikem, dan juga praktik poligami yang kita lihat bahkan pada tokoh-tokoh Alkitab dengan cepat berkembang. Di sisi lain kita juga melihat cerita Delila yang memperdaya Simson dan menghancurkan hakim umat pilihan Allah. Cerita kesenjangan antar gender ini terus terjadi sepanjang sejarah. Di zaman Perjanjian Baru, pandangan yang rendah terhadap wanita juga terus dipraktikkan di lingkungan budaya di luar gereja. Wanita tidak diperkenankan untuk belajar. Kesaksian wanita bahkan tidak dianggap di pengadilan. Wanita terlihat begitu tertekan di zaman itu. Sejarah panjang akan penindasan terhadap wanita inilah yang kemudian memunculkan berbagai gerakan untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Hal-hal ini jugalah yang kemudian menjadi dasar mengapa ada begitu banyak polemik, dilema, dan kecanggungan dalam cara kita memandang gender hingga di masa sekarang. Lantas, apa yang Alkitab katakan mengenai kesetaraan gender? Di Kejadian 2, kita membaca kalau Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong yang sepadan dengan pria. Kata penolong di sini tidak serta-merta merendahkan. Pemazmur bahkan memakai kata yang sama untuk menggambarkan Tuhan sebagai penolongnya. Wanita diciptakan untuk berjalan berdampingan dengan pria. Dari sini kita sudah bisa melihat terutama dalam konteks hubungan, pria dipanggil Allah untuk memimpin dan wanita dipanggil Allah untuk mendampingi.
Ini adalah dasar mengapa pria pada dasarnya memiliki naluri untuk melindungi wanita dan mengambil peran aktif dalam mengayomi wanita. Di sisi lain, ini juga dasar mengapa wanita memiliki naluri untuk ingin dilindungi, namun juga ingin memberi perhatian. Hal ini tidak serta-merta merendahkan atau meninggikan yang satu dari yang lain. Ini hanyalah masalah desain bagaimana kita diciptakan. Hal ini kembali kita lihat di Efesus 5. Paulus berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ketika pria memberikan hidupnya untuk mengasihi wanita yang Tuhan percayakan kepadanya, maka wanita itu bisa dengan memberi diri mendampingi dia. Ketika hubungan antara pria dan wanita didasari pada rasa penuh kasih dan percaya ini, maka segala sesuatu yang lain, baik siapa yang memiliki pendidikan atau penghasilan lebih tinggi, tidak lagi menjadi masalah yang memecah. Sesuatu yang bisa kita pelajari di sini adalah perbedaan antara pria dan wanita bukanlah sesuatu yang seharusnya menimbulkan power play atau sikap saling merendahkan antar gender. Ketika pria dan wanita berjalan bersama, saling menghargai dan menghormati, berfungsi sebagai gambar dan rupa Allah lewat keunikannya masing-masing, maka gambar dan rupa Allah itu terlihat semakin penuh dalam kehidupan kita.